Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, bangsa Indonesia. Selamat bertemu kembali dengan saya. Dalam hal ini saya Agung Hadi akan menyampaikan barangkali bermanfaat untuk kawan-kawan seusia saya atau adik saya dalam menyikapi kehidupan ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang permasalahan kehidupan, yaitu hidup sehat pola 58. Tapi sebelumnya baiklah perlu tekan subscribe dan like. Sahabat-sahabatku seusia di seluruh tanah air negeri ini, barangkali saya menyampaikan hidup sehat pola 58. Ada pertanyaan, kenapa menyebut 58? 58 adalah usia pensiun, di mana setelah pensiun kita mengalami gangguan secara psikologis maupun jasmani, di mana yang selama ini ada kegiatan rutin di kantor atau di perusahaannya, sekarang sudah harus tinggal di rumah, ya, menikmati situasi di rumah dari pagi sampai pagi kembali. Pemahaman yang keliru tentang pensiun, di mana ada pemahaman bahwa pensiun itu adalah tinggal menikmati hari tua, duduk santai ya di rumah ya. Dan pada kenyataannya bagi mereka yang duduk santai di rumah mengalami banyak sekali problem, di mana fisik tidak terbina, otak juga tidak terlatih untuk berpikir, sehingga cepat mengalami kepikunan maupun kondisi badan yang lelah, kondisi badan yang tidak kuat, otot-otot yang tidak terbina. Oleh karena itu barangkali pada usia 58 ini saya akan menyampaikan 5 tentang kiat-kiat dalam rangka pembinaan rohani dan 8 kiat-kiat dalam pembinaan jasmani. Yang pertama di dalam rangka pembinaan rohani, yaitu pada usia 58 ke atas kita harus tidur dengan berkualitas, yaitu tidur tidak usah gelisah, tidak usah berpikiran terbawa-bawa kepada tidur dengan kualitas ya, dengan waktu yang cukup ya. Kemudian setelah bangun tidur, yang kedua ya, kita tidak langsung menuju ke mana dulu, tapi kita harus diam sejenak di pinggiran tempat tidur ya, dengan menenangkan pikiran, memulihkan kembali pikiran yang tadinya tidur menjadi kita sadar kembali ya. Berdoa barangkali ya. Untuk selanjutnya cukup waktu baru kita keluar dari tempat tidur. Yang ketiga, kita harus merasa positive thinking ya. Kita jangan kecewa, kita jangan stres menghadapi dunia ini ya. Kita bikin happy saja dunia ini ya, sehingga kita tidak terbebani tentang pikiran kita, bahkan bisa menjadi depresi apabila kita terus-menerus memikirkan dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus menyenangi pekerjaan ya. Pekerjaan apa?
ya, yang kita kerjakan harus kita senangi, ya. Supaya apa? Supaya kita juga melaksanakan kegiatan itu dengan hati yang ikhlas, ya. Minta ridhonya Allah, ya, supaya apa yang kita kerjakan mendapatkan suatu hidayah dan rahmat dari Allah SWT, ya. Selanjutnya yang kelima, ya. Yang kelima adalah kita harus mau membaca, mau berpikir, mau melatih ingatan kita, ya. Bahkan mau mendengar pun, ya, dalam rangka mengingatkan memori kita agar kita tetap masih bisa berjalan, sehingga penurunan dari memori kita hambat, sehingga pikun pun juga akan terhambat. Selanjutnya yang pembinaan jasmani, pola yang 8, yaitu kita harus mau berolahraga. Satu, ya, olahraga lari atau olahraga berjalan sesuai dengan kemampuannya, ya. Dimana lari atau berjalan akan menguatkan otot kita, sehingga walaupun kita itu sudah kolot, ya, sudah usia lanjut, tapi masih tegar badannya, ya, tidak bongkok, ya. Nah, tapi masih mempunyai kepercayaan diri apabila badan kita itu sehat. Yang kedua, kita harus melakukan, ya, menggerak-gerakkan dari kepala sampai ujung kaki dari anggota badan kita dalam rangka untuk pelemasan, ya, sehingga kalau anggota badan kita lemas, ya, pembuluh darah juga ikut lemas, lentur. Kalau pembuluh darah itu lentur, maka sirkulasi darah juga akan lancar, sehingga jantung memompa jantung, ya. Dipompa jantung itu akan lancar, sehingga tidak menyebabkan sakit jantung, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus juga mau, kalau ada kesempatan, rekreasi yang ringan-ringan, ya. Rekreasi, ya, atau apa saja pun yang bikin kita happy, mungkin bersepeda, ya, dan sebagainya, sehingga akan menambah daya imunitas daripada tubuh kita. Kalau daya imunitas tubuh kita itu bagus, barangkali, ya, secara ilmiah itu kita akan terhindar dari suatu penyakit. Yang keempat, tentang kita harus pelihara masalah reaksi. Pelihara dengan cara apa? Dengan cara membina atau memelihara keterampilan kita. Mungkin bersepeda, mungkin naik motor, mungkin mengendarai mobil, sehingga kita punya reaksi, ya, antara otak dengan organ tubuh kita akan seimbang, ya. Otak merintahkan ngerem, kaki juga akan ngerem, ya. Tangan akan ngerem, ya. Misalnya otak memerintahkan untuk belok, ya, tangan akan memutar belok arah yang mana yang dikehendaki oleh otak. Jadi harus dipelihara masalah reaksi, kerjasama antara otak dengan organ tubuh. Yang kelima adalah kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan. Ya, ada apa-apa harus kita lakukan dengan menyenangkan, ya, sehingga kita tidak stres. Ya. Badan kita juga akan terlatih bagus. Misalnya kita melakukan pekerjaan yang kita senangi, misalnya kita nyapu, ya, nyapu menggerakkan anggota badan kita. Terus menerus berlatih, ya,
sehingga badan kita juga sehat, ya. Bukan berarti nyapu hanya membersihkan sampah, tapi menyapu juga membuat kondisi badan kita menjadi sehat. Yang keenam, setelah kita otot kita juga latihan seperlunya di dalam rangka latihan pernapasan. Kita menghirup udara yang bebas ini, oksigen dengan hidung, dan mengeluarkan melalui mulut, ya. Upayakan itu dikerjakan pada pagi hari di mana oksigen banyak karena proses fotosintesa oleh tumbuhan, oleh tenaga matahari pada tumbuhan, sehingga oksigen bisa kita hisap sebanyak-banyaknya. Ditahan sebentar di dalam dada, kemudian dikeluarkan melalui mulut, ya. Hisap, tahan sebentar, lalu dikeluarkan oleh mulut. Latihan pernapasan, ya, itu menjamin supaya organ-organ pernapasan di dalam tubuh kita juga kuat, otot-otot tubuh juga kuat, juga menghirup oksigen yang diperlukan tubuh, ya. Itu yang keberapa tadi? Ke-6. Yang ketujuh adalah kita harus melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan diri kita, ya, dan membuat orang lain juga senang, ya. Jadi supaya antara badan kita senang, orang lain senang, sehingga menjadikan tubuh kita juga sehat, ya. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir adalah kita berkewajiban untuk memelihara jasmani kita, yaitu dengan latihan tadi sudah masalah otot, udah latihan masalah kelenturan. Yang keempat, yang ketiga adalah latihan pernapasan, ya. Kelima adalah latihan memelihara stamina, ya. Dan yang terakhir adalah yang berusaha yang ke-8 adalah kita makan, minum, tidur dengan teratur. Makan, minum sesuai dengan kebutuhan, ya. Tidak banyak sekali, juga tidak sedikit, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan tubuh kita, ya. Perhatikan, makan, minum, teratur, pagi, siang, sore, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Barangkali 5 dari faktor jasmani, rohani, dan 5 untuk faktor jasmani. 5 rohani, 8 jasmani disatukan menjadi 5-8 sehat jasmani dan rohani. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan saya, terutama bagi kawan-kawan usia pensiun, usia 58 ke atas. Saya sampaikan pada hari ini genap usia saya yang ke-70, saya memberikan kepada kawan-kawan saya selamat menikmati, selamat mengikuti apa yang pernah saya lakukan, sehingga kita semuanya selalu dalam sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.